Jadi gue sebenarnya bingung ya mau mulai ini dari mana, karena ketinggalan pembahasan tuh hampir 9 episode karena episode ke-10 minggu depan. Dan gue udah gimana ya biar gak ketinggalan banget. Jadi gue akan bahas 5 episode AA dulu. Debutnya 5 Gojujer ini. Mulai dari episode 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat di episode 1, sebenarnya ceritanya tuh agak pacingnya cepet ya, kayak harusnya minimal ada director cut lah, mohon maaf ya. Terus ada director cut karena lu dilempar ke sini, dilempar ke sini, lu masuk lagi, udah. Wah, apa ini? Cepat sekali. Kayak pacingnya tuh pop 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 gitu. Harusnya ini menurut gua nih episode 1 tuh terlalu cepet ya, alias kayaknya di durasi mungkin sejam ya, sejam terus di reduce gitu. Jadi berapa? Ya, 24 menit, 23 menit lah. Jadi sebenarnya episode 1 bisa lebih panjang, tapi kayaknya ada cut-cut gitu. Jadi si Tono Weru ya. Dia pertama kan kelihatannya kerja sama di ini. Dia kerja sama si Tsutsumi ya. Tsutsumi di sini adalah temennya di sini ada temennya. Kalau kalian tahu ini siapa? Ini mana ya? Bumbret Hantotaya. Di sini perannya sebenarnya Susumi Natsume, alias jadi orang lain lah ya. Jadi universe yang berbeda. Itu emang harus dibikin gitu sih kayaknya. Kan pas di episode 1 nih, wah ini kita langsung spekulasi nih. Kita flashback dulu. Wah ini pasti banyak nih. Spekulasi banyak tuh. Pemeran Diket Masahiro jadi Gokaiger, Red. Menurut gue banyak sih yang kayak gitu-gitu ya. Tapi emang oke, itu konsep bisa dipakai banget sih. Alias lu nggak harus ngedatengin Red Sentai aslinya. Lu coba butuh aktor random atau aktor apapun buat masuk tuh masih oke aja. Yang penting oke, ya kan? Yang penting bisa acting. Dan Hantotaya ini menurut gue nih apa ya? Gak tau, gue lupa nama pemerannya, nama aktornya siapa. Tapi dia termasuknya bisa acting ya, meskipun di Bubuncer emang agak flat gitu. Dia karakternya emang agak flat gitu. Jadi dibilang cool juga cool, dibilang kalau udah putus asa mampus gitu kan. Jadi di sini karakternya emang agak berbeda jauh sama yang di Bubuncer. Di situ dia emang agak takutan gitu. Dia kayak ya tidak sepemberani gitulah. Makanya dia pakai kacamata kan biar nambah kesan culun. Terus ini gue langsung percepat aja ya. Di episode ini ada maling lah ya, ada perampok gitu, diselamatin lah sama si Weru. Tapi Horio ini juga agak-agak dongo nih. Dia minta bayaran 2 sosis atau 3 sosis gitu. Ya nggak tahu kenapa tiba-tiba dipecat aja. Emang dia tuh part timer tapi tidak sebagai part timer yang baik ya. Jadi contoh ini ya. Jadi nah kalau kalian lihat ini di sini ini tuh sebenarnya dulu ada pernah nge-translatein. Ini tuh dia tuh ramarannya di sini tuh ada beberapa yang lengkap ya. Ada shinobi apa. Pokoknya ini adalah referensi dari restoran atau apa yang pernah muncul di Super Sentai. Semuanya udah pernah muncul di sini. Sepertinya yang pernah dikerjain dia ya itu. Kalian lihat tuh, kerjain dia tuh cuma 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, kayak sebulan. Dia tuh udah banyak. Oke, gue bikin CV ya. Sebulan, 2 bulan keluar. Terus ini tuh dia tuh aneh ya, kenapa dia terus ini ibarat ibu kosnya ya, diutangin gitu ya, kayak minggu depan gimana harus bayar lah anjing. Tiba-tiba si Fire Candle muncul. Fire Candle, tapi gue bilangnya Fire Candle ya. Terus kayak dia disuruh sama Bokuit ya. Terus ini yang bilang gue cepet ya, alias pindahan dari scene A ke scene A tuh tiba-tiba langsung aja kayak bener-bener langsung gitu. Jadi di episode 1 udah diliatin kayak scene Zordnya yang biasanya itu kan jarang ya. Jarang bukan berarti nggak ada ya. Alias di episode 1 udah fake Zord. Jadi kan gue bilangnya Zord aja lah ya. Fake Zord alias 3 sword tuh kan tiba-tiba juga sih sebenarnya. Si sini tuh Susumi mengejutkan ya. Ketika orang-orang berekspektasi dia bakal berubah jadi Bumjer ya, dia bakal jadi Bunred. Tapi di sini berubah jadi apa? Jadi King Ojar. Lihat nih. Gue gak bakal ada dari suaranya karena emang copyright ya. Di pas episode ini jujur gue agak setengah ngakak aja. Gue agak setengah ngakak dan lihat ekspektasi orang-orang, tidak sesuai ekspektasi saya ini. Terus di hari itu juga gue sambil ngeliatin Twitter mereka ya, para pemeran Bumjer ya, kayak siapa gue lupa namanya semua ya. Tapi para pemeran Bumjer di Twitter tuh kayak tweet itu hampir mirip lah, kayak mereka tuh kayak pernah lihat, kayak intinya tuh kayak pernah lihat tapi bukan ini. Ada yang berpendapat bahwa Ana yang nggak digunakan di Sentai asli tapi bisa digunakan di sini ya, kayak pas dia tutupin jubahnya itu kan termasuk yang baru ada di Gojujer. Nah terus ini tiba-tiba randomly ya si ini manusia ini dia tuh ke mana? Ya ke tempatnya 3 sword. Ditanyain kan dia ada cincin terakhir di situ. Katanya kalau yang lu tuh nggak bisa ngambil ini atau apa. Pokoknya terus ada sih mau nyegah itu Bokuetnya.
tapi karena orang tuh berarti busuk ya, karena tuh berarti busuk atau apa ya nggak bisa ambil. Tapi yang ini bisa. Dari kecil emang dia tuh kayak udah kehilangan arah ya. Makanya kan sempat dibilang kan sama si kakaknya atau siapa itu, ibunya sih, kayak dia tuh suruh ngepupusin harapan dia gitu. Emang mah sedih sih bagian itu sih. Tapi sebagai serigala penyendiri di sini dia langsung nggak berubah, dia langsung masuk ke awakingnya Tiga Sword. Dia langsung masuk ke ring in, ke fight-nya Tiga Sword lawan si siapa? Fire Candle, si loser. Kalau kata di episode selanjutnya ini sih dia disebut loser ya, karena kalah mulu, diceng-cengin juga sama Kwon ya kan. Itu udah episode 10 tuh, 9 tuh ya kan. Tapi karena gue masih bahasnya episode 1 dulu, jadi ya udahlah, gue akan flashback juga. Gue sambil nonton juga sebenarnya karena gue agak-agak lupa episode 1 tuh gimana ya. Terus lanjut lagi. Pokoknya dia habis fight itu. Nah ini dia jujur fight-nya menurut gue agak keren ya, agak keren, dan dengan beberapa kamera working yang menurut gue bagus. Tapi endingnya di sini ya kalah aja. Pokoknya si Fire Candle Tonohiro dia berubah jadi Gojuger pertama yang di sini langsung turun. Yang kata orang-orang acting dia tuh emang tidak terlalu bagus ya, karena emang datar aja ya kan, kayak muka itu kayak datar gitu ya. Tapi emang keren sih secara fighting, koreografi fighting, efeknya nggak tahu kenapa gue suka. Tapi pas bagian kayak combo-combo kayak Tekken gitu, ngembalin duitnya dia ke utang dia ke si Susumi alias si pengguna Sentai Ring Bumbunjer King Oger. Semua pemegang cincin adalah rival. Ini menurut gue yang menarik dari episode 1 ini, karena boleh juga gitu. Terus lanjut aja episode 2. Lagi-lagi di episode 2 tuh si Hoero tuh ditunjukin kalau dia tuh lu masih belum bayar loh. Anjing, harus tetap ditagih ya. Terus si Bokwet ketemu sama si Fire Candle, terus ya agak bacot-bacotan dikit. Dan di sini ya, antara musuh, antara kita tuh bisa terhubung sama bentuk apapun yang bulat ya, misalkan kayak cincin bisa, terus cincin ya, real cincin ya, ring, terus ada koin, ada kayak misalkan ada tempat bulat gitu bisa dimasukin, entah sama musuh, entah sama apa. Itu juga uniknya sih. Tapi gue jujur masih belum terlalu terbiasa sama monster sini, kayak randomly dia nyulik orang yang orang tuh kayak punya motivasi gitu, kayak gue tuh pengen kaya, gue pengen ini, ya udah gitu. Terus selanjutnya adalah debutnya apa ya, debutnya Goju Leon sama Goju Tyranno. Yang menurut gue kenapa harus jadi satu episode ya. Nah menurut gue dua ini sebenarnya gak harus satu episode sih. Gue tuh pengen dibahas secara rinci di Leon aja, si Goju Leon ini di episode selanjutnya, karena dokter ini tuh menarik dan tidak bersinambungan sebenarnya. Ini satunya idol, satunya pengikut Tiga Sword sama. Tapi kenapa disambungin? Nah itu juga nggak tahu, karena di episode ini ceritanya tuh perebutan harta gitu ya, kayak treasure hunter. Referensi episodenya tuh dari Boukenger kalau salah ya. Ya Boukenger kalau udah nonton kan emang perburuan harta ya. Jadi jujur gue belum tertonton semua Sentai di dunia ini ya. Gue masih nonton cuma beberapa ya, kayak belum semuanya karena belum ada waktu coy. Terus terjadilah ya battle, kayak entrance battle gitu biasa. Ada hal kecil yang menarik di sini ya. Jadi Tiga Sword tuh bisa dipanggil. Gue kira tuh Tiga Sword tuh bisa dipanggil buat yang genting doang ya kan. Ternyata si manusia bangke ini dia bisa gunain buat sehari-hari, yang itu emang terlalu brengsek. Kayak dia suruh nyangkulin apa tracer itulah, terus suruh nyiram tanaman, kan anjing ya menurut gue ya. Jadi gue langsung percepat aja di sini bahwa di sini adunya sih lebih kayak mereka cara dapetin hartanya gimana entah ya. Ada banyak banget. Tapi ujung-ujungnya yang menang dari semua ini siapa? Tentu aja Goju Burfu. Tapi yang jadi Tiga Sword di sini adalah Tiga Sword Yellow, dan ini emang bagus ya. Jadi lu bisa bikin ginian tuh all in one gitu jadinya. Jujur aktingnya sih ini lebih bagus ya daripada aktingnya si Hoero. Meskipun dia tuh agak nyebelin ya. Memang muka dia tuh emang gak nyebelin, tapi bukannya nyebelin banget. Ya intinya di sini dia menang, dan pertarungan di bawahnya dan bisa diselamatin orangnya. Ya udah deh, cerita selesai di situ. Jadi sebenarnya kalau gue bahas Sentai ya, jadi gue pengen bahas ini 3 episode selanjutnya. Gue bakal bahasnya yang, karena ini termasuk cepet-cepetan aja ya, biar nyukul 5 episode. Jadi gue bakal bahas garis besarnya ceritanya aja. Jadi di sini ya secara tidak langsung mereka bertiga tuh dia gabung ya, jadi satu kesatuan alias Gojuger ya. Tapi mereka tuh belum tahu mereka tuh Gojuger gitu. Kita langsung aja di loncat di episode selanjutnya. Kalau si muncullah di sini ada karakter yang baru lagi alias apa? Adalah Atami Tokonatsu. Dia tuh kayak PM ya, Perdana Menteri Jepang
Ya dia adalah pengguna Sentai Ring Don Brothers. Dan meskipun ketawanya nggak liar yang Don Brothers tapi ya oke lah, bukan yang buruk-buruk banget. Intinya adalah mencari kepopulerannya dari si monster mingguannya. Maksudnya nyari populer gitu. Terus nanti dihitung di paling banyak, pokoknya di akhir ada kayak penghitungan gitu. Terus yang menang siapa? Ya, Atami Tokonatsu paling banyak dia. Nah, meskipun di sini agak pedalaman karakternya si Hoeru. Hoeru itu sebenarnya dia emang agak on tapi dia baik gitu. Emang on aja tapi baik gitu. Sebenarnya gitu. Intinya sih episode gitu ya. Karena episode fokusnya ke Atami sama ini. Dan sini debutnya juga di Tiga Sword dulu. Tiga Sword dulu dan dia lawan buku itulah nama yang cewek ini. Yang ternyata dia ngidolain siapa? Si Rikuo. Emang unik aja kan, dan itu kan masa nggak tahu sih dia Gojulion gitu. Padahal emang kocak aja sih ini Sentai ini anjing nih. Ya meskipun di sini yang detail uniknya itu adalah apa? Dia marah gara-gara posnya dirobek aja, kerobek karena serangannya si Tiga Sword dulu. Ya si Rikuo sendiri sebenarnya. Serangan di sini tuh nggak ada di Sentai aslinya, alias ini adalah serangan khusus, khusus yang dipakai di Gojuger, entah ini kayak buatan sendiri gitu. Jadi kayak ini tuh juga nggak ada di Sentai aslinya. Menurut gua bagus sih, ada variasi serangan kayak misalkan di episode selanjutnya itu ada Time Ranger yang bisa ngekecelin atau apa itu menurut gua oke juga sih. Jadi kekuatan itu referensi Sentai lama tapi nggak pakai yang Sentai lama. Nah itu. Tapi tetap yang di sini menang adalah apa? Don Momotaro. Dan di sini juga diliatin bahwa Sumino-chan tapi emang manis sih dia sih. Gue tuh alasan nonton gue jujur selain karena dia tuh apa ya? Gue gak nemu alasan lain sih kayaknya. Karena dia tuh emang manis gitu. Nah oke, kita langsung aja di episode selanjutnya. Ini adalah fokus episode ke Goju Eagle alias kakek-kakek tua ini. Jadi kalau kalian belum tahu di episode sebelumnya itu muncul dikit tease dikit ya. Jadi si Goju Eagle tuh muncul dikit langsung berubah jadi kakek-kakek ya kan. Kok ini kakek-kakek? Nah, terus dijelasin di episode ini nih. Gue masih inget nih di episode ini kayaknya. Dia tuh permintaan ketiga swordnya apa? Dia pengen muda lagi. Udah gitu. Nah, di sini kakek ini harus makan telur. Biar apa? Biar balik muda lagi. Alias ya kayaknya nggak tahu lah kenapa telur tuh, nggak tahu kenapa. Apakah telur itu bisa anti aging ya? Kayak tapi nggak tahu karena dia di sini harus makan telur setiap dia berubah jadi orang tua. Jadi kayak dia makan telur terus ya. Dia itu menjadi sangat lebih muda meskipun kelakuannya tetap dewasa. Dan di sini dia langsung ke sekolah ya. Dia sekolahnya si cucunya. Dan dia ketemu sama ini dan itu emang jadi ceritain kalau si Goju Eagle. Nah di sini ada detail kecil, nggak detail kecil banget sih. Debutnya adalah Sentai Ring Warrior Resoldier ya, yang nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pakai weapon yang ini ya, padahal kan yang pas sebelumnya aja pas King Oger aja dia tuh nggak pakai weaponnya si Gira yang itu. Dan di sini si Sumino mencoba berubah tapi kan nggak bisa ya, karena kalau di episode selanjutnya diceritain juga ya sebenarnya. Bisa diceritain kalau si Sumino ini dia nggak bisa berubah tuh gara-gara nanti dia tetap nggak bisa berubah dan diselamatin sama Atami Tokonatsu alias Don Momotaro. Ini yang unik ya dari ini tuh sebenarnya nggak ada di seriesnya, nggak di series Time Ranger, tapi di situ ada, maksudnya ada jurus-jurus yang unik-unik menurut gue ya. Di sini tetaplah si ada pendalaman dikit lah antara si Kijiro sama si cucunya. Ingat cucu, bukan anak cucu. Kalau dia tuh ya emang udah gimana ya ngomongnya. Emang si Kijiro-nya bebel, cucunya juga agak-agak gimana gitu ya sebelah anak muda lah ya. Lu ngomong sama anak muda ya gimana sih gitu sih. Terus ujungnya dimarahin gitu. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba dibuang aja gitu. Dan anehnya lagi di sini tiba-tiba ada monster mingguannya tuh dari jam ya, malah dari jam tiba-tiba mereka dibuat jadi orang-orangan party kayaknya. Bener-bener party yo. Ya sih party people number one nih. Dan dengan gini doang cincin apa bisa disummon ya kan. Unik aja sebenarnya. Ternyata cincin itu bisa disummon atau itu cuma cincinnya si Eagle doang karena Eagle bisa terbang ya. Episode ini tuh menurut gue agak lumayan ngena ya pas gue nonton pertama. Tapi emang agak absurd aja. Mereka nih saling berebut Tiga Swordnya ya. Jadi kayak langsung ganti aja tuh lucu. Itu lumayan oke lah. Jadi kayak ada scene dia tuh kayak loncat gitu atau apa gitu. Terus di akhir kalian bakal diliatin kalau sebenarnya si Kinjiro ini dia tuh mau ngasih surat kayak ini. Dan sepertinya tuh cucunya tahu kalau si dia ini adalah kakeknya dia yang hilang gitu, yang menghilang gitu, bukan menghilang sih, kayak ya udahlah kemana gitu. Dia tuh ngelihat sosok kakek tuh di sini emang kakeknya dia. Itu mbah kakeknya. Kita bisa menyimpulkan dari episode ini meskipun tampilan lu berubah jadi anak muda, tapi jiwa lu tetap tidak bisa itu dirubah.
nggak bisa keras kepala. Lu terus belum menerima perubahan ya, tapi perubahannya yang bagus, bukan perubahannya membuat lu lebih buruk lagi. Anjay. Kita lanjut lagi di episode 5. Di sini di sini kayak banyak cute-cute-nya di episode ini menurut gue ya. Dan gue tuh pas pertama kali lihat ya di episode ini, gue kira yang pemeran cowok ini stylenya tuh mirip banget kayak siapa? Yang Kyoryuger. Tapi tuh pas gini mirip banget aja. Ini mirip banget, gue gak tau kenapa ini mirip banget pas di sini nih. Gue kira ini seriusan yang Kyoryuger. Kayak agak-agak mungkin deh ya, kayak dia di kontrak juga buat cameo doang. Gue kira mirip tapi ya nggak mirip banget sih. Jadi cerita pendalaman karakternya sih di Sumino ya, kenapa dia tuh masih belum bisa berubah jadi Gojo Unicorn. Ya intinya apa dari episode ini, ngubah motifnya si Sumino. Jadi dia tuh bilang nggak dendam, dia tuh biar bisa berubah tuh nggak boleh misalkan dendam buat adiknya tuh nggak boleh, lu harus punya kayak yang lain ya. Misalkan lu pengen membantu orang tuh baru bisa berubah. Nah makanya dia bisa baru berubah di episode ini tuh ya karena tujuan dia tuh berubah sebenarnya ya gitu, karena dia lihat sisi baiknya si orang ini. Dia tuh pengen nyelamatin adiknya atau apa, tapi dia tuh udah balas dendam gitu, tapi dia ngeganti ininya. Terus dia tuh bikin mimpi yang lain, alias apa, ngelindungin semua orang dan bikin mereka bahagia. Nah itu, nah selanjutnya dia akhirnya bisa berubah jadi Gojo Unicorn. Intinya sih itu ya dari episode ini ya. Tapi karena biar penyajiannya nggak yang boring banget, jadi dia agak dilamain. Tapi inti episodenya gitu, jadi biar si unicorn ini bisa berubahnya gimana gitu. Di sini digunain lagi si Gojo Unicorn ini dikasih desain tailingnya si Ryu Soldier ya. Dan menurut gue ini fit aja sih, ini pas banget menurut gue. Bilang lu nggak pas, nih pas sih coy. Ini pas banget sih dipakai di unicorn sih. Akhirnya kumpul ya di episode ini. Tapi ya belum mencatukan satu pikirannya juga, masih banyak konflik ya. Dan seperti biasa di episode selanjutnya kita akan bahas di episode selanjutnya juga, karena ini udah 5 episode ya. Gue udah bahas di episode 1 sampai 5. Jadi langsung aja di episode selanjutnya nanti gue bakal bahas. Dan mungkin gak hari ini karena gue udah capek yapping selama hampir 1 jam kayaknya. Jadi gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang udah sampai 10 harusnya. Bye bye. Gue bakal upload cepet kok. Seriusan. Stay to stay,